Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Tabrani selaku dosen pengampu mata kuliah dari mata filsafat umum ini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Baseto dengan NIM 2117200042. Tujuan saya dari membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah filsafat umum ini. Mungkin saya di sini akan membahas tentang ilmu dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan, karena ilmu dan pengetahuan kita sebagian besar itu warisan dari Barat. Maka cara berpikir kita, cara bernalar kita dari sejak dulu, mungkin dari sekolah SD dulu itu agak berbau-bau Barat. Kenapa Islam sangat menganjurkan orang untuk mencari ilmu? Itu memang tujuannya agar wadah kita besar. Kalau wadah kita besar, setiap ada perbedaan apapun bisa masuk ke pemikiran kita, dan kita nggak mudah kagetan dan nggak mudah terpengaruh juga setiap adanya perbedaan, dan kita juga nggak mudah tertipu lah. Jadi semua bisa masuk karena kita tahu di setiap pemikiran itu pasti ada sisi benarnya masing-masing. Setiap gagasan ya pasti memiliki sisi pasnya masing-masing, ya kalau konteksnya benar dan tepat. Nah, itu untuk orang yang wadahnya luas biasanya lebih mudah menangkap perbedaan. Makanya cirinya orang yang wawasannya luas, ilmunya luas, itu paling mudahnya itu dilihat dari dia nggak gampang ngamuk dan nggak gampang marah. Kalau kalian udah marah, berarti kalian masih kagetan, masih nggak terima kalau adanya perbedaan. Setiap ada orang berbeda pendapat, ya mungkin kita bisa marah lah, wah itu pendapatnya salah. Jadi kenapa kita nggak terima? Karena kita tidak memiliki wadahnya yang kurang besar, tidak memiliki wawasan yang luas. Tapi jika semakin besar wadahmu, setiap beda-beda pendapat atau gagasan, nanti kita bisa masuk dan bisa memaklumi itulah. Tadi memaklumi itu berbeda dengan mengikuti. Ya karena jika kita berpikir itu, maka ya kita yang dilihat juga itu. Jadi bisa mengertilah jika dia berpendapat seperti itu, ya mungkin dia pakai dalil itu, dan sementara kita mungkin menggunakan dalil yang lain. Jadi bisa mengertilah jika adanya berbeda pendapat. Jadi tujuan kita belajar filsafat ataupun belajar yang lain-lainnya untuk memperbesar wadah, biar wadah kita luas dan enggak sempit. Mungkin kita bahas ini ya. Mungkin kita juga sudah mengetahui tokoh filsafat Islam, diantaranya itu ada Ibnu Sina, Ghazali, tapi kita juga harus mengenal yaitu Syed Hussein Nasr. Beliau merupakan salah satu tokoh filsuf Muslim kontemporer. Menurut Syed Hussein Nasr, ini dia sangat mengkritik yang namanya modernitas, ini sekaligus kontraksi sainsnya. Manusia modern hari ini degradasi luar biasa. Jangan dikira modern zaman hari inilah itu puncaknya peradaban manusia. Sebenarnya peradaban sebelum era yang kita sebut modern ini, itu hari ini masih banyak yang lebih canggih daripada hari ini, yaitu era modern ini. Contohnya kayak Mesir kuno, Cina kuno, termasuk Islam. Bagi Syed Hussein Nasr jauh lebih luar biasa dibandingkan peradaban hari ini. Peradaban hari ini itu telah melakukan reduksi terhadap banyak khazanah dan banyak hikmah. Mentoknya hanya di dua akal, ada ya sama realita. Kata Syed Hussein Nasr,
peradaban modern itu peradaban yang miskin, hanya mengerti sains yang empiris dan rasional. Kalau ada yang nggak masuk akal dan yang nggak kelihatan, yang nggak dianggap, jadi dia hanya menganggap yang kelihatan, yang masuk di akal lah bagi dia. Nah, masalahnya problem di era modern ini yaitu misosopia. Apa itu misosopia? Miso itu kebencian. Jadi ada satu lagi itu filosofia. Filosofia itu kebalikan dari misosopia. Kalau filosofia itu dia cinta yang namanya kebijaksanaan. Sedangkan misosopia itu dia kebalikannya, yaitu benci dari kebijaksanaan. Orang modern itu dewanya kebenaran, bukan kebijaksanaan. Kebenaran pun hanya kebenaran yang rasional yang diterima dia. Alat utamanya hanya logika. Jadi perdebatan hari ini dibangun atas dasar kebencian pada kebijaksanaan. Jadi ciri orang modern ini hanya yang pasti-pasti aja. Yang gaib, yang metafisik sebenarnya kurang disukai pada zaman ini. Perdebatan modern ini kan selalu membandingkan hubungan antara sains dan agama. Padahal agama itu selalu mendorong untuk kita bersains. Jadi sebenarnya saling mendorong. Nah, selanjutnya itu bahas pengetahuan deh. Pengetahuan itu memiliki dua jenis, yaitu yang pertama knowledge about dan yang kedua yaitu knowledge of. Pengetahuan deskriptif dan pengetahuan intuitif. Pengetahuan deskriptif itu pengetahuan akal. Untuk knowledge about itu ilmu yang hadir dalam diri kita sendiri. Jadi knowledge about itu misalnya rasa manis deh, ya hanya dijelaskan manis itu apa, manis itu bagaimana, dan seterusnya. Jadi knowledge about itu hanya beranggapan aja lah, tidak merasakan langsung. Jadi hanya sebatas teori seperti itu. Sedangkan kalau knowledge of itu, ya kita harus mengerti manis itu apa. Jadi kita harus mencobai langsung, mencicipi langsung manis itu apa. Jadi kita bisa mengetahui, ya manis itu ya rasanya seperti ini, enak, ya gitulah. Jadi yang contoh knowledge itu, knowledge of itu dia dianggap lebih valid karena dia langsung merasakannya sendiri. Ya tidak sebatas tahu aja. Kayak knowledge bot. Karena waktu juga masih banyak, saya jelasin PPT deh. Oke, selanjutnya akan jelaskan tentang pengetahuan, ukuran kebenaran, dan dasar-dasar ilmu. Definisi pengetahuan dulu. Pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Menurut Aristoteles, pengetahuan bisa didapat berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Jadi pengetahuan itu didapat dari pengamatan sendiri dan pengalamannya sendiri. Jadi pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal sesuatu. Jenis-jenis pengetahuan. Menurut Plato, jenis pengetahuan itu dibagi menurut tingkatan-tingkatan. Pengetahuan sesuai dengan karakteristik objeknya. Pembagiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan eiskasia.
yaitu khayalan. Yang kedua, pengetahuan mistis yaitu substansial. Yang ketiga, pengetahuan dianoia yaitu matematik. Dan pengetahuan yang keempat, noesis yaitu filsafat. Nah, untuk ukuran kebenaran sendiri, definisi kebenaran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Puarda Minta ditemukan arti kebenaran yakni keadaan atau hal yang sebagainya yang benar atau cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua, sesuatu yang benar atau benar-benar adalah sungguh-sungguh ada, yang real, betul-betul demikian halnya dan sebagainya. Intinya itu sifat kebenaran. Berbagai kebenaran dalam tim dosen filsafat filsafat ilmu Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta dalam Surajio 2010 dibedakan menjadi 3 hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran yang pertama berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Yang kedua, kebenaran mengetahui berkaitan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu. Kebenaran pengetahuan yang ketiga adalah nilai kebenaran pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Selanjutnya itu teori kebenaran. Menurut Michael William terdapat 5 teori kebenaran, yaitu kebenaran koherensi, yang kedua kebenaran korespondensi, yang ketiga kebenaran performatif, yang keempat kebenaran pragmatik, dan yang terakhir yang kelima yaitu kebenaran proposisi. Nah, selanjutnya kita bahas dasar-dasar ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematik menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Selanjutnya hubungan antara ilmu dan filsafat. Nasselmann menemukan bahwa dengan munculnya ilmu pengetahuan alam pada abad ke-17, maka mulailah terjadi perpisahan-perpisahan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dapatlah dikemukakan bahwa sebelum abad ke-17 itu ilmu pengetahuan adalah identik dengan filsafat. Ya, karena dilihat juga waktu masih lama, mungkin ditambah dengan video diskusi dari anak kontrakan. Mari dilihat. Bayu? Udah. Jalan. Tanya. Berapa tuh? Apa? Oh iya. Lu baik. Sini. Iya baik. Boleh. Gimana? Gimana tugas filsafat? Bahas ini aja lah ya. Apa bahasa klip? Bahasa klip, bahasanya banyak filsafat. Kan kita kan dari awal pertemuan ininya kan sejarah. Di awal mula filsafat dari mana sih? Mungkin kalau dari saya sih pendapat ya, dari saya mungkin pada abad ke-6 ya, dari asal Yunani kuno. Filsafat itu masih dalam bentuk pikiran-pikiran manusia tersebut ya.
Nah, seketika Thales bertanya Timur kuning. tentang pernyataan itu, bahan dari alam itu apa dan diciptakannya alam itu seperti apa. Yang bermula dari Yunani kuno, tokohnya Thales. Thales yang asal ya mungkin zaman sekarang sih berpikiran bahwa Thales itu adalah penyanyi filsafat. Gue itu dengar sih itu pas zaman waktu pas prestasi, no, kan kelompoknya jelasin gitu. Iya. Kan ada 3 gitu di pas masa ini itu, no. Yang tentang teologi gitu. Terus Oh yang iya benar. apa lagi? Teologi. Yang Antropologi Nah, kalau nggak salah. sama satu lagi yang manusia gitu ya. Ini nih, yang akhir yang ketiga. Bener bukan? Iya. Iya sih kalau nggak salah. Gitu. Terus habis masa Yunani kuno itu ke masa apa lagi? Masa Iya. Ke gereja apa? pertengahan. Awal pertengahan. Iya. Tentang gereja bukan itu? Yes. Iya. Lanjut. Apa merah ya? Oke. Itu gimana tuh ceritanya? Gimana abad pertengahan? Abad pertengahan itu kan ada gereja, Iya. kristenisasi kan. Kalau nggak salah tuh di abad pertengahan karena gereja mendominasi, jadi filsafat yang berkembang itu disetir sama gereja. Oh iya, ini Oke. Dengar-dengar juga sih, kadang itu pas gara-gara gereja terlalu mendominasi ya. Jadi munculnya masa Renaissance. Nah iya tuh, Iya. Renaissance itu gara-gara inilah pemangkrakan, bukan mangkrak, terlalu mendominasi di gereja. Jadi Itu kan habis barulah Renaissance. oh itu barat. Coba kan dua kalau dua mas filsafat. Tapi masih dia enggak, Masuk gitu. masih masuk ke Pertengahan. pertengahan. Benar-benar sih kalau Renaissance. Renaissance udah mulai. Benar-benar Berarti yang ini apa tuh? skolastik. Oh, Itu skolastik itu adalah masa di mana adanya sekolah-sekolah setelah gereja itu ada. Nah, sekolah itu berupa adanya filsafat Kristen dan filsafat Kristen itu sendiri. Jadi mungkin setelah gereja, ada masa gereja itu ada masa Islam ya. Muncul Islam di situ. Islam. Jadi Renaissance dulu. Renaissance. Skolastik dulu. Baru Renaissance. Biasanya jauh. Oh, jauh. Sorry. Kurang kopi. Kopinya nggak ada. Belum masak ya. Tadi nyampe siapa? Gua ngambil tadi. Oh, Menurut gue ya. Iya. iya. Si sebenarnya. Sama banget. Iya. Dapat ya. Ya oh. Di stop dong. Skip gak tuh? Ih, nambah dari tadi ke 10. Nambah mulu nih saya. Baik. Menurut kalian nih, gimana sih omongan seseorang itu bisa dianggap suatu kebenaran? Jadi bisa gua ngomong itu bisa dianggap benar tuh dari mana? Nggak yakin gue. Itu paling sih kalau menurut gue ya, gue juga kurang tahu juga sih kalau salah atau apa aja. Jadi kadang ukuran sebenarnya itu tergantung perspektif orang lain juga. Ada kan itu tergantung pandangan orang lain.
Misalnya kan kalau kita menganggapnya ini, wah ini benar nih, nah tapi menurut lama itu gak benar, itu kurang benar ya. Bisa harus ada bukti empirisnya dulu gitu. Kadang ukuran-ukuran juga bisa ditentukan dari pengalamannya, dari pengalaman dirinya sendiri. Misalnya rasa lemon itu apa? Asam. Nah, Asamnya nggak usah ke gua. asam. Oh, asam Iya. biasa habis makan asam. Terus selain dari pengalaman juga yang tadi udah gue sebutin dikit, dari bukti empirisnya. Jadi kita ukuran-ukurannya tuh kita harus olah, harusnya dari terlebih dahulu dari sebuah filsafat menjadi sebuah ilmu, dan dari itu dari apa? Berapa? 3. Dari itu apa ya namanya? Iya, dari pengambilan data atau dari eksperimennya. Observasi. Nah, observasi itu asalnya gimana Bang? Iya sih emang benar gitu kan, kalau misalkan kebenaran itu tergantung ke orang itu sendiri. Kan tadi Haris bilang kan, kalau misalkan Haris ngomong gini nih, apakah itu benar? Nah kalau misalkan cuma dari omongan, nah itu belum tentu itu bisa disebut benar juga. Iya. Karena kan tadi yang dibilang Faizal, kebenaran itu kan bisa melalui pengalaman ataupun kita observasi secara langsung. Jadi kalau itu bentuknya cuma omongan aja gitu kan, kita nggak tahu itu benar apa enggaknya. Jadi ya harus ini lagi lah. Jadi kita apa ya, gimana ya bilangnya, Harus mencari kebenaran gitu. Nah, cara Tidak harus menerima aja gitu. cara ngujinya itu gimana? Ujian. Nguji suatu kebenaran. Iya, cara mencari kebenaran. Gila PPT. Kalau jadi Tuhan. Mencari kebenaran. Sinetron kali malah mencari Tuhan. Jadi sebenarnya ilmu itu apa gitu, definisi dari ilmu itu sendiri. Gimana? Tadi gue jadi agak lupa. Kayak kan kalau filsafat kan itu berawal dari sebuah pemikiran ya. iya. Jadi dari sebuah pemikiran itu adalah sebuah ilmu. Nah jadi filsafat dulu baru ilmu. Iya. Gitu. Jadi kayak badannya itu langsung ilmu itu cabang-cabangnya Iya. gitu. Itu Kayak cabang-cabang. Tersusun secara sistematik. Nah mantap banget. Jadi kayak pohon apa ya? langsung batangnya langsung ranting-rantingnya baru ilmu pengetahuan alam, biologi, fisika, biologi apa nih? Iya, banyak kan Mutasi. cabangnya. Matematika. Nah itu dia penjelasan tentang ilmu pengetahuan, dasar kebenaran, dan yang lainnya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau materi, mohon dimaklumi. Masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.